Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha pada hari ini? Masih bersama dengan Ustaz Zahrani, kita belajar tematik. Semoga tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak soleh dan solehah, tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian menonton video, kalian dapat menjelaskan pentingnya mengetahui kesehatan alat reproduksi pada masa pubertas dan mengidentifikasi langkah-langkah membuat pidato dengan benar. Pembahasan kita kali ini masih terkait dengan pubertas dan teks pidato. Sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa saat memasuki masa pubertas, manusia akan mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan tingkah laku. Perubahan-perubahan itu harus kita sikapi dengan tepat. Oleh karena itu, kita memerlukan bimbingan dan pendampingan dari orang tua. Salah satu peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kita tentang perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Orang tua juga akan membimbing kita bahwa kita sudah besar dan siap untuk lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban dan hak yang harus kita lakukan. Kita bisa menanyakan kepada orang tua terkait dengan perubahan yang kita alami. Maka jangan malu, jangan ragu, dan bahkan takut berterus terang kepada orang tua tentang hal-hal penting yang seharusnya kita ketahui dari orang tua. Karena jika kita tidak dekat dengan orang tua, maka dikhawatirkan kita akan mendapatkan informasi yang salah, tidak lengkap, dan menyimpang. Nah, tentunya sangat berbahaya, bukan? Informasi yang bisa kita dapatkan misalnya cara-cara tepat dalam menjaga kesehatan alat reproduksi, bagaimana menjaga kestabilan emosi atau bagaimana mencegah terjadinya bau badan, jerawatan, hingga mengatasi rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Kalian, para remaja yang telah menginjak masa pubertas, perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan di mana sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait fungsinya, peran, dan sistem reproduksi. Kondisi sehat bukan berarti dia terbebas dari penyakit, tetapi juga sehat secara mental dan sosial kultural. Mengapa sangat penting menjaga kesehatan reproduksi? Ya, pada masa remaja itu adalah waktu yang terbaik untuk membangun kebiasaan baik, karena merupakan aset dalam jangka panjang. Jadi sangat diperlukan komunikasi kepada orang tua, karena orang tua akan memberikan saran dan solusi untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Orang tua adalah orang yang paling mengetahui siapa diri kalian sebenarnya. Jadikan orang tua sebagai tempat yang tepat untuk dimintai pendapatnya, bertukar pikiran, dan berbagi. Hormatilah ketika sedang berbicara, jangan sampai menyakiti hati mereka. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi, marilah kita berbakti kepada orang tua dengan cara mematuhi dan mendengarkannya agar kita dimudahkan masuk surga Allah. Anak soleh dan solehah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang teks pidato. Masih ingatkah kalian apa itu pidato? Ya, benar sekali. Pidato merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi, di mana kegiatannya menyampaikan gagasan atau pemikiran tentang suatu hal secara lisan di depan banyak orang. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan runtut.
Pidato yang disampaikan juga harus melalui penekanan atau intonasi suara tertentu. Tujuannya agar audiens dapat menangkap pesan dari pidato itu. Nah, kira-kira bagaimana ya cara membuat teks pidato? Di sini Ustazah akan menyampaikan langkah-langkah membuat teks pidato. Pertama, menentukan tema. Tema pidato harus disesuaikan dengan tema acara atau kegiatan yang sedang dilangsungkan. Misalnya, kegiatan tersebut tentang memperingati Hari Ibu, maka temanya yang akan kita pilih adalah tentang pengorbanan seorang ibu. Jangan sampai tema yang kita pilih tidak sesuai dengan tujuan acara, karena jika tidak sesuai, tentunya pidato yang kita sampaikan tidak berarti di telinga para pendengar. Yang kedua, menentukan maksud dan tujuan isi pidato. Setelah tema sudah kita dapatkan, kita tentukan maksud atau tujuan dari isi pidato. Apakah tujuannya mengajak, memperingatkan, menyadarkan, memberitahu, atau membakar semangat? Nah, dengan begitu kita bisa menentukan isi atau cara kita menyampaikan pidato. Contohnya, jika tujuan kita adalah mengajak, maka kita berikan argumen-argumen yang disertai dengan data yang kuat dan gunakan bahasa-bahasa persuasi. Contohnya, ayo dan marilah. Yang ketiga, mengumpulkan bahan untuk isi pidato. Gunanya apa? Gunanya untuk menambah pengetahuan kita tentang tema yang akan kita angkat. Jadi, kita bisa improvisasi ketika pidato atau untuk mengantisipasi jika ada pendengar yang bertanya saat kita pidato. Yang keempat, membuat kerangka. Setelah bahan-bahan terkumpul, selanjutnya yaitu menyusun poin-poin ke dalam sebuah kerangka pidato atau outline. Gunanya agar bisa tersampaikan secara berurutan dan juga mencegah kita keluar dari tema yang sudah kita buat. Nah, setelah semuanya siap, langkah terakhir yaitu menulis pidato. Setelah kalian mengetahui langkah-langkah dalam membuat pidato, selanjutnya, kalian harus tahu apa saja yang harus disiapkan sebelum membaca teks pidato. Yang pertama, kalian harus paham apa yang ingin kalian sampaikan kepada pendengar. Yang kedua, kalian menguasai isi pidato yang akan kalian sampaikan. Yang ketiga, kalian menyampaikannya secara lisan dengan lancar. Pastikan kalian tidak terpaku dengan teks. Yang keempat, kalian memiliki wawasan tentang topik yang kalian sampaikan. Itulah mengapa pentingnya kita mengumpulkan bahan saat menyusun teks pidato. Nah, yang kelima, kita mampu mengatur suara dengan menggunakan lafal, intonasi, jeda, volume, dan artikulasi yang baik. Tujuannya agar audiens memahami apa yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya yang keenam, orang yang berpidato harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan pendengar. Yang ketujuh, saat berpidato kita harus memiliki keberanian untuk tampil di depan umum. Jadi kita harus percaya diri. Kedelapan, kita harus belajar untuk menghayati suasana dan audiens yang akan kita hadapi ketika menyampaikan pidato. Selain menyampaikan pidato, pernahkah kalian menyimak sebuah pidato? Bagaimana ya caranya kita menyimak pidato dengan baik? Nah, caranya sangat mudah. Yang pertama, kita mendengarkan dengan seksama. Yang kedua, kita coba pahami pokok pikiran dan ide utama pembicara. Yang ketiga, kita buat catatan jelas dan singkat. Oke, anak soleh dan soleha, pidato itu merupakan media untuk menyampaikan sebuah pesan kepada para pendengar. Melalui pidato, kita bisa menyampaikan pesan kebaikan. Pastinya saat menyampaikan pidato kita lakukan dengan baik, kita memilih kata-kata yang baik, tidak kasar dan lembut, sehingga orang yang mendengarnya akan tergugah. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.
Nah, Rasulullah pun dikenal sebagai pembicara yang hebat. Saat beliau berbicara, kata-katanya tersusun indah, lembut, singkat, dan mudah dipahami. Yuk, mari kita contoh Rasulullah dengan mengikuti kebiasaan beliau dalam bertutur kata yang baik. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan perbanyak doa agar kita dapat bertatap muka kembali dengan kondisi yang aman. Amin. Marilah kita tutup dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.